Menurut gua di derby nanti duel paling utama, duel paling kunci akan sama persis seperti Super Copa kemarin, yaitu antara Tonali dan Calhanoglu. Jadi kalau kita membandingkan duel head to head Calhanoglu versus Tonali, jauh banget Calhanoglu di atasnya Tonali. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat bersama keluarga. Tapi jangan lupa dini hari nanti ada derby paruh kedua Serie A musim ini. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Kick off di jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Aduh, super nggak sehat ini jamnya karena besok Senin langsung kerja ini pasti. Dari sisi mental, jelas Milan sedang terpuruk. Tapi menurut gue ini nggak menjamin mereka akan sudah pasti kalah. Derby selalu sulit untuk ditebak, selalu ada kejutan-kejutan. Dan terlebih lagi dari segi kebugaran Inter jauh lebih buruk. Inter kan 3 hari yang lalu baru saja menghadapi Atalanta. Sementara Milan sudah libur 7 hari nih sejak kekalahan mereka 2-5 dari Sassuolo. Prediksi line up menurut Sky Sport, lini belakang akan ada Skriniar, akan kembali tampil. Trionya adalah Skriniar, Acerbi, dan Bastoni menurut Sky Sport. Lalu gelandang kita tetap bertumpu di Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan. Sementara di sisi sayap kanan akan ada kembali Darmian. Duh, gue khawatir banget nih dia kelelahan. Begitu juga dengan Mkhitaryan. Gue khawatir banget dua pemain senior ini kelelahan lalu tampil jelek di derby nanti. Sementara di sisi kiri, di partai terakhir kan sebelumnya Gosens melawan Atalanta, sekarang kembali Di Marco akan mendapatkan tempat utama. Prediksi gue untuk pemain cadangan yang akan masuk di babak kedua, rasa-rasanya De Vrij sih akan masuk karena Acerbi kemarin di lawan Atalanta main full, kayaknya dia akan kelelahan. Lalu pergantian berikutnya rasanya di sisi wingback baik kanan maupun kiri, Dumfries dan Gosens akan masuk. Di sektor gelandang tengah mungkin Mkhitaryan sekarang saatnya beristirahat, Gagliardini dan Aslani yang akan menggantikan. Untuk Brozovic rasa-rasanya kecil kemungkinan main saat derby. Dia habis cedera panjang, terus kalau tiba-tiba main saat derby takutnya ototnya kaget malah cedera lagi. Sedangkan untuk lini depan berarti salah satu antara Lukaku dan Korea yang akan menggantikan Dzeko. Lautaro Martinez akan tampil 90 menit. Terkait lini depan nih teman-teman, ada statistik menarik kalau kita membandingkan performa 4 penyerang kita di match derby. Ternyata paling atas adalah Lautaro Martinez. Tapi ini jelas sih, Lautaro Martinez kan pemain yang paling lama membela Inter di antara penyerang-penyerang lainnya. Sejauh ini Lautaro Martinez sudah tampil di 11 derby, sangat banyak. 6 kali menang, 3 kali kalah, dan 6 gol. Berikutnya di bawah Lautaro Martinez ada Lukaku, tampil di 5 derby, 4 kali menang, hanya 1 kali kalah dan mencetak 5 gol. Sangat banyak Lukaku. Di bawahnya ada Dzeko yang ternyata sudah tampil derby lebih banyak dibandingkan Lukaku, tampil 6 kali, tapi statistiknya nggak begitu baik, 2 kali menang, 2 kali kalah dan cetak 2 gol. Dan yang paling bawah ada pemain kita yang paling useless selama 1 tahun ini, Korea. Semoga banget di partai derby nanti kita bermain rapi dan tajam seperti di Super Copa kemarin. Sedangkan dari sisi Milan sendiri, dari berita terakhir yang gue baca, kemungkinan mereka tanpa Tomori dan Benacer karena cedera, tapi gue nggak tahu nih ya, bisa aja tiba-tiba di hari H sembuh. Tapi kalau menurut berita Corriere dello Sport di sini dikatakan Pioli selama 1 pekan ini sedang berusaha mencari skema alternatif untuk menyiasati kemungkinan absennya Benacer dan Tomori. Alternatif yang dimaksud adalah Pioli punya kemungkinan merubah strategi yang biasanya 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 atau bahkan punya potensi mirroring formasinya Inzaghi 3-5-2. Dari prediksi line up yang menggantikan posisinya Tomori adalah Kier, berarti akan ada duet Kier dan Kalulu. Lalu di posisi gelandang kemungkinan ada Pobega, Tonali dan Krunic, sementara di lini depan ada Saelmakers, Giroud, dan Leao. Menurut gua di derby nanti duel paling utama, duel paling kunci akan sama persis seperti Super Copa kemarin, yaitu antara Tonali dan Calhanoglu. Kalau dilihat statistik keduanya selama di Serie A musim ini, untuk jumlah bola direbut, Paloni Rubati, Calhanoglu lebih banyak, tapi ini relatif imbang lah, 38-37. Tapi untuk duel menang, Calhanoglu lebih tinggi dibandingkan Tonali, 65 banding 55. Untuk tackle juga begitu, Calhanoglu lebih tinggi dibandingkan Tonali, 35 banding 29. Begitu juga dengan umpan kunci, Calhanoglu 40 kali, Tonali cuma 33 kali. Begitu juga untuk shoot, Calhanoglu 27, Tonali cuma 22.
assist berimbang 4, dan terakhir untuk persentase akurasi umpan, Calhanoglu jauh di atas Tonali di angka 87,8%. Jadi kalau kita membandingkan duel head to head Calhanoglu versus Tonali, jauh banget Calhanoglu di atasnya Tonali. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Jangan lupa kita cerewetin bareng derby nanti. Menurut teman-teman jalan pertandingannya akan seperti apa? Silahkan tuliskan analisisnya di kolom komentar. Kira-kira kita menang nggak nih? Apakah kita akan menang telak? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Forza Inter. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.